Yang dibilang dengan janin stres itu, jangan disamakan dengan stres pada orang dewasa. Sebetulnya, ibu-ibu hamil yang stres ini tidak berdampak langsung dengan stres janin. Stres pada janin itu, kalau misalnya detak jantungnya itu terlalu cepat atau terlalu lambat, nah itu yang dapat menjadi ciri-ciri janin itu dalam keadaan yang tidak baik atau janin itu stres. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang menyebabkan janin dapat stres. Yang pertama, jadi jangan lupa untuk makan itu jangan satu piring itu nasi segini terus lauknya cuma kecil-kecil. Nah itu nggak boleh. Yang itu yang ada adalah mams bertambah gemuk, tapi janinnya nggak bertambah besar. Jadi kalau misalnya mams yang merokok terus nyuri-nyuri merokok pada saat hamil itu jangan banget ya. Harus diperhatikan. Kalau mams sedang hamil, mams juga harus bertanggung jawab atas kehamilannya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini saya juga akan membahas salah satu topik, yaitu mengenai ciri-ciri janin stres. Ya, janin stres di dalam kandungan. Jadi bukan cuma ibunya yang stres, janin juga bisa stres. Tapi, seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini ya. Dan nyalakan loncengnya supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Yang dibilang dengan janin stres itu, jangan disamakan dengan stres pada orang dewasa. Janin itu nggak bisa membaca hoax atau mendengar hoax. Yang bisa membaca hoax, menyebar hoax, nah itu adalah orang dewasa, yaitu yang mempunyai sosial media. Khususnya di era pandemi ini, kita harus lebih berhati-hati dalam menyaring berita dan menyebarkan berita. Karena belum tentu berita yang kita sebarkan itu adalah yang benar. Bisa saja itu berita hoax. Dimana kalau misalnya orang yang menerima berita hoax itu bisa juga menyebabkan orang tersebut stres. Dan orang yang baca totonya lagi hamil. Nah itu kan kesian kalau ibu-ibu hamil terus kena stres. Sebetulnya ibu-ibu hamil yang stres ini tidak berdampak langsung dengan stres janin. Stres pada janin itu yaitu kurangnya pasokan asupan gizi dan nutrisi serta oksigen ya yang disalurkan dari darah ibu ke rahim dan disaring plasenta lalu ke bayinya. Kalau oksigennya kurang atau nutrisinya kurang, pasti janin itu dapat stres. Nah, itu sekedar gambaran kira-kira janin itu stres itu seperti apa dalam kandungan. Cara mendeteksi janin stres itu paling gampang, yaitu hitunglah gerakan janinnya. Nah, gerakan janinnya ini dapat dirasakan mulai trimester ketiga ya. Jadi kalau misalnya trimester kedua memang sudah bisa dirasakan gerakan janin ya. Mulai usia 18 minggu, 20 minggu itu mams sudah bisa merasakan gerakan janin. Tapi untuk menghitung gerakan janin yang menentukan kesejahteraan janin, nah itu bisa dimulai di trimester ketiga awal atau di usia kehamilan 28 minggu. Nah, cara menghitungnya gampang. Kira-kira ada 10 kali gerakan dalam 2 jam. Kalau misalnya kurang, nah itu dapat menyebabkan atau menjadi ciri-ciri janin itu dalam keadaan yang tidak baik atau dalam keadaan stres. Cara mendeteksi berikutnya adalah dengan pemeriksaan CTG, yaitu kardiotokografi. Itu bisa dilihat tuh detak jantungnya. Ya, detak jantung janin yang normal itu sekitar 110-160 kali per menit. Kalau misalnya detak jantungnya itu terlalu cepat atau terlalu lambat, nah itu yang dapat menjadi ciri-ciri janin itu dalam keadaan yang tidak baik atau janin itu stres. Hal selanjutnya misalnya pada saat mau lahir nih, tiba-tiba udah pecah ketuban dan ketubannya hijau. Terus janinnya nggak bisa turun nih, udah ditunggu sampai 4 jam nggak bisa turun-turun. Nah itu bisa tuh dilihat dari CTG-nya. Biasanya detak jantung akan menurun setiap ada kontraksi. Atau hal lain yaitu terjadinya lilitan tali pusat. Nah ini jangan khawatir untuk mams semua yang terdapat lilitan tali pusat di janinnya. Yang dimaksud dengan lilitan tali pusat adalah misalnya tali pusatnya yang melilit, yang terikat seperti simpul. Nah itu yang hati-hati sekali tuh. Jadi kalau misalnya terikat seperti simpul, otomatis aliran darahnya juga tidak lancar, bahkan sampai mampet. Nah kalau aliran darah yang mampet, janin yang nggak dapat pasokan nutrisi dan oksigen, itu bisa dibayangkan janinnya itu bisa sampai lewat sebetulnya. Nah untuk memperbaikinya lilitan tali pusat, banyak banget yang nanya. Jadi perutnya nggak usah dipijit atau dibolak-balik ya, itu nggak akan memperbaiki tuh lilitan tali pusatnya. Banyak-banyak berdoa aja. Jadi untuk yang mempunyai lilitan tali pusat di leher janinnya, jadi nggak usah khawatir. Selama aliran darahnya masih baik, itu normal. Gimana untuk mengetahuinya? Pertumbuhan dan perkembangan janin akan dipantau tuh. Yang biasanya kontrol setiap minggu, ini bisa dibuat 2 minggu sekali. Ya kalau udah usia kehamilan 30 minggu ke atas. Kalau misalnya perkembangan bayinya, berat bayinya terus bertambah dengan baik, sesuai dengan kurva, nah itu nggak usah khawatir. Berarti janin dalam keadaan sehat dan sejahtera. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang menyebabkan janin dapat stres. Yang pertama, tadi ya, kurangan asupan nutrisi. Jadi asupan nutrisinya, gizinya, mams makannya kurang nih. Nah itu yang pasti pasokan nutrisinya juga berkurang. Yang kedua, kalau misalnya mams itu
kurang gizi atau malnutrisi, jadi underweight. Jadi untuk moms-moms yang berat badannya kurang atau penambahannya kurang pada saat hamil, itu juga harus berhati-hati. Faktor ketiga yang dapat menyebabkan janin stres yaitu terjadinya komplikasi pada kehamilan, misalnya tekanan darah tinggi pada saat hamil atau preeklamsi. Nah, itu harus hati-hati karena dengan tekanan darah tinggi atau preeklamsi dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen ke janin juga berkurang. Yang keempat, faktor selanjutnya adalah anemia atau kurang darah merah. Jadi anemia ini beda dengan tekanan darah ya. Jadi anemia ini adalah pemeriksaan darah di laboratorium yang kita periksa sel darah merahnya. Nah, kalau misalnya kurang, nah itu juga dapat menyebabkan nutrisinya berkurang untuk janin. Tips-tips supaya janin tidak stres. Yang pertama, moms harus makan gizi yang seimbang ya. Gizi seimbang itu termasuk dari karbohidrat, protein, lemak, multivitamin, mineral ya. Multivitamin dan mineral ini dapat moms tambahkan di asupan nutrisi moms ya. Contohnya minum suplemen saat hamil. Boleh minum susu juga. Jadi jangan lupa untuk makan itu jangan satu piring itu nasi segini terus lauknya cuma kecil-kecil. Nah itu nggak boleh. Yang itu yang ada adalah moms bertambah gemuk tapi janinnya nggak bertambah besar. Nah itu juga harus diperhatikan. Yang kedua, istirahat yang teratur. Istirahat teratur itu di malam hari. Jadi jangan dijadikan malam jadi siang. Jadi malam nggak bisa tidur, beraktivitas terus siangnya jadi tidur. Nah itu nggak bagus. Yang ketiga, batasi minum minuman bersoda atau yang beralkohol. Kalau misalnya minum minuman bersoda itu banyak sekali karbohidratnya dan pemanis buatan. Nah itu yang tidak baik untuk nutrisi moms. Sementara alkohol juga dapat menyebabkan kecacatan pada janin. Terutama untuk moms yang merokok, itu juga dapat mempengaruhi kesejahteraan janin. Jadi janinnya bisa stres juga tuh. Jadi kalau misalnya moms yang merokok terus nyuri-nyuri merokok pada saat hamil itu jangan banget ya. Harus diperhatikan. Kalau moms sedang hamil, moms juga harus bertanggung jawab atas kehamilannya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.